Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang, Apa? panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari ini. Ayolah, gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh. Oh? Ham. Ham. Ah. Oi. Waduh. Menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, kolobok, kembalilah sayangku. Si kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok, Baik, bernyanyilah. oi, Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya.
Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok. Sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok. Kolobok. Aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh. Kamu. Aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi, Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus, bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku.
dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku Kolobok. Oh, Oh. Ap- Sebelum Kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur. aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Kolonel menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang janda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lisaveta Alexeyevna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Perancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya.
Suatu hari Putri Kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik sekali. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Sulistannya yang megah. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa. Dan kau tahu, pelamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu. Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi udah gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kulpatin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, lisan kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya.
si pandai besi. Aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita Apa bertarung. kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan hebat. Menantuku, kekasihku. Pernikahan yang meriah, para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan Jenderal Kleopatra pun muncul. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana, dan sepupunya yang tua, serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir, dan tidak meninggalkan satupun. Stepan dan Lisaveta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Mereka menyewa iblis untuk menjaga ketertiban. Bahkan bubuk neraka berguna untuk menakut-nakuti orang. Kurang ajar, dia mengotori bajuku. Pergi sana. Wow! Panas sekali, itu cuma seekor kelinci.
Hebat, Roska. Pintar sekali menangkap ikan sebesar ini. Ini cukup untuk dijadikan 3 tong ikan asin. Roska, ayo pergi. Kita bagikan pada orang-orang di kota. Hei! Hei, siapa itu? Oh, hebat Roska. Bagus sekali. Ini akan jadi jaket bulu. Bagus sekali untuk musim dingin.
Matroska. Kerja yang bagus. Kau telah menangkap seorang pencuri yang jahat. Bahkan ada tungku di dalamnya. Oh, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Aduh. Oh. Oh. Aku mau itu. Aku mau itu. Aku mau itu. Ho ho. Ho ho ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Oh, aku mau itu. Aha. Wah. 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 Ya. Oh. Ho ho ho. Aku mau itu. Oh. Oh, bagus sekali. Aku mau itu. Oh, aku mau itu. Oh, jaket bulu yang bagus, jaket bulu yang sangat bagus. Pasti cocok untukku, bukan? Taruh itu, cepat. Mau ini, aku mau itu. Pintar, Otska. Hebat sekali. Tuan yang sangat rakus telah pergi jauh sekarang. Dengan begitu, dia akan selalu mengingat jaket bulu ini sepanjang hidupnya. Aku akan menceritakan 3 kisah. Kisah tentang seekor beruang besar, raja dari binatang buas yang ada di sana, di taiga. Saat itu musim semi telah datang. Beruang tidur di sarangnya sepanjang musim dingin. Dan di musim semi, sarangnya meleleh. Musim semi telah datang, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mengapa tupai memiliki garis di punggungnya? Tidak ada beri, bahkan kacang. Lalu si beruang itu pergi ke hutan mencari makanan.
Ya, Tapi makanan beruang seperti beri dan kacang-kacangan semua pada layu. oh, Beruang itu melihat potongan kayu tua. aku akan beristirahat di sini sebentar. Ternyata ada lubang tupai persis di bawah kayu itu. Dan beruang itu hampir saja menghancurkan sarang tupai itu. Hei, siapa di sana? Keluar! Halo Tuan Beruang Besar, apa yang kau inginkan? Hai tupai. Mungkin kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Tunggu sebentar. Tupai itu menyimpan buah dan akar di lubangnya sejak dari musim gugur. Baik, aku punya ini. Lalu tupai itu mulai berlari bolak-balik. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sini. Baiklah, itu saja beruang. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku kenyang. Kau mungkin binatang kecil, tupai. Tapi kau sangat baik. Apa yang terjadi? Aku telah mengelus punggungmu. Tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Ya, dia kabur entah kemana. Hei, terima kasih banyak. Tupai yang baik. Ya, dan sejak itu semua tupai punya garis di punggungnya. Begitupun anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan ketika mereka ditanya, dari mana garis-garis indah itu berasal? Mereka akan menjawab, Kita punya garis di punggung karena si beruang besar. setelah musim semi yang dingin, musim panas yang kaya akan buah beri, madu, dan kacang-kacangan mulai tumbuh. Oh, panas sekali. Ya, di sana banyak makanan, tapi matahari begitu menyengat. Beruang itu bersembunyi di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari. Asal mula seekor ikan mas krusian menjadi tipis. Seekor ikan mas krusian tinggal di danau dan dia adalah seorang pembual dan pengganggu. Tiba-tiba beruang muncul di tepi danau. Halo beruang, apa yang membawamu kemari? Hai ikan. Aku datang untuk minum. Cuaca panas sekali. Seperti kau tahu, buluku hangat dan matahari sangat membakar. Kalau begitu masuklah ke sini. Di sini segar sekali. Tidak, terima kasih. Kau memang harus hidup di air dan aku di darat. Tentu saja, kita punya hidup masing-masing. Kalau aku dapat hidup di pinggir pantai dan di dalam air. Di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku juga bisa hidup di sana, di sini, dan di sana. Tapi aku tak Ayo mau. kita adu kekuatan. Kau masuk ke dalam air dan aku melompat ke pinggir danau. Yang menang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasti sangat seru. Bagaimana? Apa? Apa kau bilang? Kau ingin aku berdebat dengan ikan? Pergi sana. Kau takut rupanya, penakut. Siapa? Aku. Siapa lagi? Tentu saja kau bodoh. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku sudah di sini. Sekarang giliranmu. Oh, ikan yang nakal. Tapi beruang tidak mandi tentunya, atau berendam. Ayolah pemberani. Masuklah ke dalam air dan basahkan kepalamu. Aku tidak ingin menguji kekuatan kita lagi. Itu sungguh berlebihan. Aku hampir saja tenggelam karena ikan kecil itu.
Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Kau kalah, kau kalah, kau kalah. Ternyata kau pengecut dan lemah. Biarpun aku kecil, tapi aku kuat sekali. Yang tadinya ikan itu bulat dan tebal, lalu sekarang menjadi rata dan tipis. Berenanglah dengan bentuk seperti itu. Dasar kau tidak tahu malu. Ikan usil, ayo uji kekuatan kita. Menyelam, ayo. Bagaimana? Kamu suka itu sekarang? Setelah itu, semua ikan krusian tipis dan rata, serta anak-anak mereka dan semua keturunan dari mereka. Musim panas hijau yang cerah berubah menjadi musim gugur. Semua menguning dan hujan. Di ujung hutan penuh dengan kacang pinus yang banyak sekali dan menyehatkan. Beberapa burung terbang ke selatan, dan yang lain tinggal di wilayahnya sendiri. Untuk bertahan hidup di musim dingin yang kelaparan di taiga, seekor burung pelatuk harus mencari kacangnya sendiri. Asal mula burung pelatuk kurus. Beruang teman baik kita juga berjalan-jalan di sekitar taiga sambil menggoyang-goyangkan pohon pinus. Untuk persiapan tidur musim dingin nanti dengan perut yang sudah penuh terisi dengan makanan. Sungguh sulit untuk beruang tua sepertiku untuk membungkuk dan mengambil buah pinus yang jatuh. Seandainya saja mereka bisa mengumpulkan diri mereka sendiri, sungguh sangat memudahkanku. Selamat siang, beruang kesayangan kami. Halo, burung pelatuk. Apa yang kau lakukan dengan buah pinus itu? Aku telah membawakanmu biji buah pinus terbaik, dan aku bisa membawakanmu 10 lagi seperti ini. Di sini banyak sekali buah pinus. Kau sebaiknya membantuku untuk mengambilnya. Tentu saja, aku akan membantumu, beruang kesayangan kami. Tapi coba lihat, ada begitu banyak buah pinus di sini. Bolehkah aku meminta bantuan pada saudara-saudari dan teman-temanku? Tentu saja, ajak mereka semua untuk membantu. Hei! Ayo burung, ambil buah pinus itu. Hei, burung tutul, kamu kemana? Hah? Ini juga milikku. Dasar bodoh. Dasar licik. Baiklah, Rakus. Kau tidak akan pernah bisa segemuk aku dan juga sehat sepertiku. Ya, tentu saja. Mereka yang serakah dan licik tidak akan pernah bisa bahagia. Astaga, itu hebat. Bagus. Sejak saat itu, semua burung pelatuk serta anak-anak mereka dan semua keturunan mereka selalu kurus dan tidak akan pernah bisa gemuk. Lihatlah, beruang itu pergi. Kembali ke sarangnya untuk melewati musim dingin. Dia kembali besar dan tebal lagi. Jadi, tidak ada satu cerita hutan pun yang tidak bisa dilakukan tanpa beruang. Itu sebabnya dia disebut penguasa taiga.
Suatu hari, hiduplah dua sahabat, Kucing dan Gagak. Mereka membuat barang-barang yang berguna untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan dan bermain dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, Babaika si monster hitam menakutkan melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal dan menyeretnya kembali ke rumah. Begila Babaika, aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari, Kucing dan Gagak akan pergi ke pameran. Aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika. Ziharka, berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Между небом и землей горячо накрылся, и нечаянно хвостом к небу прицепился. Kelinci, kelinci, ayo bermain. Hei kelinci, ayo bermain. Kelinci, ayo bermain. Hei rubah, ayo bermain. Пошел коник на торжок, и купил там пирожок. И улочки, калачи да булочки. Gadis kecil itu hidup dengan kucing dan gagak. Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik, aku geli. Biarkan aku pergi rubah, biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku taruh sini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Dia tidak punya urusan di sini. Лиса по лесу ходила, лиса голосом вопила. Tetapi rubah jahat menunggu sampai Kucing dan Gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang, rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah, berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Hei, kucing dan gagak mengajariku untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci, dan kamu rubah menangkapku. Oh rubah, aku menjatuhkan wortelku. Hai rubah, berhenti kembali, aku menjatuhkan wortelku. Bisakah kau mendengarku? Lepaskan aku. Wortelku. Kita akan memotong ekor rubah. Oh, kita akan... Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Babaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap.
Wih, Jadi, di mana rubah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera berangkat ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, rubah menunggu sampai kucing dan gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo bermain. Kau pernah mengajakku kan? Apakah kamu lihat rubah di sekitar sini? Aku rasa tidak. Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan rubah. Aku akan menjadi rubah dan kamu jadi kelinci. Kita berlari. Lari kelinci, lari! Hai kelinci, kelinci, aku menangkapmu. Kau kena. Dan aku bukan kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, rubah menculikku. Aku diculik. Diam! Aku tidak ingin kau memakanku. Tapi aku tidak mau memakanmu. Kau tidak kan? Ayo kita bermain, belajar bikin kue. Maksudnya kue lumpur? Bukan, kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya, kau duduk dulu di atas kop ini, kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang, tunggu selama 5 menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini kutunjukkan. Kau naik ke atas kop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas sekop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama 5 menit sampai benar-benar matang. Oh, kucing dan gagak akan kembali sebentar lagi bersama dengan kue pie manis dan kue-kue manis. Hai rubah, aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan kita besok. Kue manis, iya. Aduh. Oh, tapi aku tidak tahu jalannya. Oh, ya ampun, Babaika. Aku tidak mendengarkan kucing dan gagak. Aku bermain dengan rubah. Babaika akan menangkapku. Lari kelinci, lari. Babaika datang, lari. Itu rumahku, berhenti kelinci, berhenti. Sekarang lari kelinci, lari. Lari. Siapa itu? Rubah? Ya, rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung gagak kembali. Babaika. Malangnya hidupku, aku kelaparan. Hidup macam apa ini, sengsara sekali. Babaika kembali pulang ke rumahnya. Cari makan saja Tinggal di susah rumah rubahnya. sekali. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedihkan sekali.
Ziarka, kita memiliki sesuatu untukmu. Kue pai dari pameran. Oh ya, kue-kue manis. Ayo, aku lapar. Ayo makan kue pai. Tidak, Baba Ika datang karena saya bermain dengan rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang, sehingga rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue, tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Baba Ika ingin menyeret kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal. Karena gua milik rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziarka sejak itu, karena ia selalu mendapatkan masalah. Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Hei, siapa di sana? Hei. Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Ya, mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi supaya berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir segitu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau selama tahu musim caranya. Membangun rumah. Rumah Gampang sekali. seperti memecahkan telur. Ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Hah? Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng.
Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah Rubaiyati Piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju. Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah Rubaiyati Piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi musang? Primo, Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang rubah yang licik berusaha untuk menghindar. aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana mentega kita? Mentega kita kemana? Ini aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo.
Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua, dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan? Ayo. Ayo. Hati-hati. Oh? Jangan. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun, pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan ikut aku. Rasakan itu. Pergi kau. Dasar pencuri. Pergi kau. Pencuri! Pergi kau. Rasakan itu! Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak.